Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Orang yang dijamin masuk neraka, Amr bin Hisham atau Abu Jahal. Bagian pertama. Kenabian adalah kepribadian yang terbentuk dari pendidikan ilahi, berupa wahyu khusus kepada orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari para hambanya. Kenabian dimaksudkan untuk mendidik sebagian orang dengan pelajaran yang mengangkat kedudukan mereka di atas orang-orang yang ada di lingkungannya, juga di atas kedudukan akidah dan akhlak serta amalan masyarakatnya, agar para nabi dengan kepribadian itu menjadi contoh bagi orang yang fitrahnya siap untuk meniru kehidupan mereka dan setiap tingkah laku mereka. Oleh karenanya, tatkala Nabi SAW mulai menyampaikan Islam kepada manusia, beliau mengajak mereka agar memeluk agama ini sebagai tujuan utama pengutusan. Cahaya yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah SAW menyentuh hati, menyinari pikiran yang peka. Hanya saja, penduduk Mekah tidak menyambut hal itu. Mereka berpaling dari cahaya Islam. Mereka berusaha dengan segala upaya dan sarana yang ada untuk menghadang dakwah Nabi SAW. Abu Jahal, Amr bin Hisham bin Al-Mughirah Al-Makhzumi Al-Qurashi adalah sebagai salah seorang pemimpin kafir yang membawa bendera permusuhan terhadap Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Maka dia termasuk orang-orang yang merugi, termasuk pengikut Fir'aun dan bala tentaranya. Bahkan dia adalah Fir'aunnya umat ini, sebagaimana hal ini dinyatakan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mengenal kehidupan lelaki durhaka lagi jelek di masa kenabian, marilah kita berkenalan dengan sebagian beritanya di Mekah sebelum munculnya cahaya Islam, sejarah dirinya dan keluarganya. Bani Makhzum. Suku Quraisy mengakui kedudukan Bani Makhzum di masa jahiliyah, melimpahkan perkara kepada mereka. Hisham ibnul Mughirah al-Makhzumi, yakni ayahnya Abu Jahal, memiliki peran dan martabat yang tinggi di kota Mekah. Karena ia termasuk petinggi Bani Makhzum, termasuk salah seorang tokoh Quraisy di masanya. Dia amat dermawan dan suka memberi makan. Tatkala dia meninggal, seseorang berseru di Mekah, "Hadirilah penguburan jenazah tuan kalian." Orang Quraisy menjadikan kematiannya sebagai hal yang bersejarah bagi mereka. Dikatakan pada tahun tersebut, tahun kematian Hisham. Bahir bin Abdillah bin Salamah al-Khair bin Qushair meratapi kematiannya dalam bait berikut. "Biarkan aku menyalakan lentera, wahai anak unta. Sesungguhnya aku melihat kematian menyelimuti Hisham. Engkau memilihnya, sedang ia tidak berbuat adil. Dia adalah sebaik-baik orang di antara lelaki menurutku. Kebaikan Bani Mughirah, kalau seandainya mereka korbankan, niscaya sama dengan 1000 orang pejuang dan pemanah." Al-Harits pun berkata, "Maka pusat Mekah menjadi bergetar merinding, seakan-akan bumi tidak memiliki Hisham." Dalam keluarga Quraisy inilah Abu Jahal bin Hisham tumbuh. Ia telah mewarisi sebagian dari sifat ayahnya dalam hal memberi makanan kepada orang-orang. Ia memiliki meja-meja makan yang penuh dengan roti dan daging untuk menjamu para tamu. Dia menyenangi hal itu karena ingin disebut-sebut, yakni sum'ah, dan agar orang membicarakannya di majelis mereka. Juga untuk menarik perhatian orang-orang kepadanya, seraya menunjuknya dengan mengatakan, "Inilah Tuan Quraisy dan pemimpinnya." Saat itulah ia merasa rela dan lega. Inilah Amr bin Hisham. Dua orang laki-laki dari Bani Sulaim mengisahkan kisah yang menjelaskan tipu daya Abu Jahal dan kecintaannya untuk dipuji di balik pemberiannya kepada orang-orang dalam kemegahan yang dibuat-buat dan kepemimpinan yang dipaksakan. Ada dua orang laki-laki berkata, "Kami memasuki kota Mekah untuk menunaikan umroh pada masa paceklik. Maka tidak kami lihat restoran dan penjamuan, serta tidak pula seseorang yang menerima tamu. Tatkala kami dalam keadaan yang demikian di Masjidil Haram, kami melihat segerombolan orang yang lewat berjalan.
Kami bertanya, hendak kemana mereka? Ada yang mengatakan kepada kami, menuju tempat yang banyak makanan. Kami pun bergabung dengan mereka. Kemudian mereka memasuki kampung Bani Makhzum. Lantas, kami mendapati rumah yang megah, yang memiliki 2 pintu besar. Terdapat seseorang yang berkulit gelap, yakni coklat tua, berewok tipis, berwajah lancip, bermata juling, duduk di atas ranjang. Di atasnya, tempat perhiasan yang hitam, di tangannya tongkat. Terdapat mangkok besar yang penuh dengan roti dan daging. Maka kami duduk dan makan, hingga aku kenyang lebih dulu daripada saudaraku. Aku berkata kepadanya, berapa banyak yang kau makan? Tidakkah kau kenyang? Berdirilah, semoga Allah tidak mengenyangkan perutmu. Orang yang duduk di atas kasur itu mengangkat kepalanya seraya berkata, makanlah. Sesungguhnya makanan itu dihidangkan untuk dimakan. Setelah usai, kami pun keluar dari pintu rumah yang berbeda dengan pintu masuk. Ternyata kami ditunggu oleh onta yang telah siap berdiri. Kami berkata, untuk apa onta ini? Maka dijawab, untuk makanan yang telah kalian lihat. Mereka berkata, ini Amr bin Hisham, ini Abul Hakam, yaitu Abu Jahal. Abu Jahal memiliki saudara bernama Al-Harith bin Hisham, dan Al-Harith itu orang yang mulia, lagi disebut-sebut kemuliaannya. Ka'ab ibnul Ashraf berkata, aku diberitahu bahwasanya Al-Harith bin Hisham membangun dan mengumpulkan kemuliaan di antara manusia, agar dia mengunjungi Madinah secara keseluruhan, dan sesungguhnya dia membangun kemuliaan di atas nasab yang lebih tinggi. Al-Harith telah ikut serta dalam perang Badar bersama orang-orang musyrik. Ia termasuk orang yang kalah. Kemudian ia ikut perang Uhud bersama orang-orang musyrik juga. Ia tetap berpegang teguh dengan kesyirikan hingga ia masuk Islam di waktu penaklukan, yakni Fathu Makkah. Ummu Hani binti Abi Thalib radhiyallahu anha meminta jaminan pengamanan terhadapnya. Setelah memeluk Islam, dia menjadi seorang yang taat. Dia keluar bersama keluarga dan hartanya menuju Syam di zaman Umar radhiyallahu anhu. Hal ini ditangisi oleh penduduk Mekah dan dia pun berdiri menangis. Kemudian berkata, bukankah kita berganti-ganti rumah atau tetangga? Kami tidak ingin menukar kalian. Akan tetapi, perpindahan ini menuju Allah. Belum lama dia dan orang yang bersamanya tinggal di Syam. Mereka berjihad hingga meninggal. Allah mengakhiri hidupnya dengan kebaikan. Dahulu, ia dijadikan contoh dalam hal kemuliaan, hingga penyair berkata tentang dirinya, apakah kau kira bahwasanya tatkala ayahmu menghujatku dalam hal kemuliaan seperti Al-Harith bin Hisham, paling utamanya orang Quraisy dalam hal kemuliaan dan kepribadian baik saat ia hidup di masa jahiliyah maupun di masa Islam. Ibnu Harith dan ibu saudaranya Abu Jahal adalah Asma binti Mukharrabah. Julukannya Al-Hanzaliyah, salah seorang dari Bani Nahsyal bin Darim bin Malik bin Hanzalah. Karena itu, Abu Jahal dikatakan Ibnul Hanzalah. Dari Abul Hakam ke Abu Jahal. Di antara perkara populer di tempat perkumpulan Quraisy bahwa Abu Jahal dipanggil Abu Hakam. Dia dikenal di Mekah dan di kalangan Quraisy dengan pendapatnya yang baik dan ketepatan dalam putusan perkaranya. Karena itu, dalam berbagai majelis musyawarah, tumpuan ada padanya, padahal dia masih muda. Dia masuk ke Darun Nadwah ketika berumur 30 tahun, sedangkan yang lain berumur 40 tahun atau lebih. Hal itu disebabkan karena kebaikan pendapatnya. Ibnu Qutaibah radhiyallahu anhu berkata, orang-orang Quraisy menjadikan Abu Jahal bersama para sesepuh Darun Nadwah, sedangkan kumisnya belum tumbuh. Walau demikian, julukan ini berbalik menjadi Abu Jahal tatkala datang cahaya petunjuk Islam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjulukinya Abu Jahal, dikarenakan kedengkian, permusuhan, dan kebodohan terhadap kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu berkata, lebih tinggi darinya, tidak pernah pula pemuda yang lebih fasih, lebih tegar, dan lebih gagah dari mereka. Abu Jahal menjawab dengan hati yang panas mendidih karena dengki, kamu telah melihatnya? Itu Abdul Muttalib dan anak-anaknya.
Hal inilah yang mengikat kemuliaan Quraisy selama masih hidup. Semoga Allah tidak mengekalkannya." Kedengkian ini tetap tumbuh dan berkembang di hati Abu Jahal hingga Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW dengan petunjuk dan agama yang benar. Abu Jahal melakukan tipu daya yang amat licik terhadap Islam hingga ia menjadi kepala orang-orang kafir dan pengibar benderanya di Makkah. Ia terkenal dengan permusuhan di dunia. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Tidak ada pada Quraisy dan tidak pula pada para pemimpin mereka seorang pun yang paling memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Jahal bin Hisham, kepala para pemimpin orang-orang kafir. Kami tidak beriman padanya selama-lamanya." Kepribadian Abu Jahal merupakan sosok yang terkumpul di dalamnya berbagai sifat yang buruk. Hal itu membuat kepribadiannya menjadi keras, menerima berbagai macam bentuk kerendahan. Kesombongan menampakkan sikap memburu ketenaran dan menjadi buah bibir, serta pujian yang muluk di balik perbuatannya. Itulah barometer baginya menuju kepemimpinan tertinggi di antara para pembesar Quraisy di Ummul Qura dan sekitarnya. Datanglah Islam, keluarga Al-Mughirah adalah musuh bebuyutannya. Mereka merancang tipu muslihat, yang paling buruk perangai dan kedengkiannya adalah Abu Jahal. Karena Islam menghancurkan martabat yang dieluk-elukan olehnya, maka patahlah kesombongan dan bualannya, dan lenyaplah angan-angannya. Ia terkalahkan dalam persaingan di antara kaumnya soal kemuliaan yang dimenangkan Abdi Manaf dan Bani Hashim. Dia berkata dengan perkataan yang menggambarkan kebenciannya terhadap Islam, khususnya kedengkian terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ia berdialog dengan Al-Akhnas bin Syarik dan orang-orang musyrik, setelah mereka mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam di rumahnya. "Kami berebut pengaruh dengan Bani Abdi Manaf berkaitan dengan martabat. Mereka memberi makan, maka kami pun berbuat demikian. Mereka menanggung beban, kami pun melakukannya. Mereka memberi, kami pun memberi. Hingga saat kami bagaikan dua pacuan yang bertaruh, mereka berkata, 'Di antara kami ada nabi yang menerima wahyu dari langit. Kapankah kita mengetahui hal seperti ini? Demi Allah, kami tidak beriman padanya selama-lamanya dan tidak pula membenarkannya.'" Islam muncul ke permukaan dengan adanya Hamzah. Musibah besar menimpa Abu Jahal khususnya dan kaum Quraisy pada umumnya. Tatkala Islam menarik pemuda Quraisy yang paling perkasa, orang yang paling sadar akan harga dirinya, pengoyak kesyirikan dan penyembahan terhadap berhala di perang Badar, penunggang kuda paling mahir di kalangan para joki karena keberanian dan ketangkasannya memegang pedang dan mengendalikan kuda. Penunggang dan kesohor Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, singa Allah dan Rasul-Nya. Paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus saudara satu susuan, putra bibinya secara nasab dan kedudukan. Ibunya Halah binti Wuhaib, putri paman Aminah binti Wahab, ibu junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi sebab Hamzah radhiyallahu anhu masuk Islam adalah Abu Jahal. Semoga ia dihinakan oleh Allah. Ia telah mengusik keponakannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berlebihan dan menyepelekannya saat dia duduk di sofa. Salma, budak Safiyah binti Abdul Muttalib, mengabarkan kepada Hamzah radhiyallahu anhu apa yang terjadi sesaat ia pulang dari berburu. Maka Hamzah radhiyallahu anhu pun terbakar emosi dan fanatik kesukuannya. Ia keluar sambil menggeram hendak memberi pelajaran pada Abu Jahal. Dia mendekati Abu Jahal hingga tatkala sudah berdiri di atas kepalanya, Hamzah memukulnya dengan tombak dan ia pun terluka parah. Hamzah berkata, "Akankah engkau menghujatnya sedang aku memeluk agamanya? Aku mengatakan sebagaimana yang dia katakan, maka balaslah jika engkau mampu." Orang-orang dari kaumnya, Bani Makhzum, melindungi Abu Jahal dan menolongnya. Abu Jahal berkata kepada mereka,
biarkan Abu Ammarah, yakni kunyah atau panggilan Hamzah. Sesungguhnya aku demi Allah telah mencela keponakannya dengan cercaan yang jelek. Demikianlah Abu Jahal menjadi sebab tidak langsung keislaman Hamzah, yang dengan keislamannya Islam menjadi mulia. Ia menjadi tameng dan kekuatan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum Quraisy terperangan dengan keislamannya, maka hinalah kesombongannya, musnahlah kecongkakan pembesar-pembesarnya. Kemudian 3 hari sesudah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam, Abu Jahal juga menjadi sebab masuknya Umar ke dalam Islam. Hal ini membakar Abu Jahal dan menambah kesedihan serta kekeruhan hidupnya. Kefanatikan dan sikapnya terhadap Umar. Abu Jahal, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghinakannya, sangat fanatik kepada adat istiadat jahiliyah, tidak mempedulikan apapun dalam mempertahankannya. Dia tidak bersikap lembut dan tidak pula memperhatikan kehormatan seseorang. Maka dengan kefanatikan yang buta lagi usang ini, dia jauh dari keimanan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Jahal mempropagandakan pembunuhan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum musyrikin. Di antara mereka, kerabatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang runtuh kejahiliyahannya karena sesaat dalam detik-detik keimanan yang merasuk ke dalam hatinya. Dia berbalik menjadi manusia yang tenang dan tentram. Jiwanya telah merasakan manisnya keimanan. Lantas dia memuliakan jiwanya, dan jiwanya menjadi mulia karenanya. Allah telah membenarkan dakwah nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam saat memuliakan Islam dan menopangnya dengan keberadaan Umar bin Khattab. Akan tetapi, bagaimana reaksi Abu Jahal dengan keislaman Umar? Referensi yang terpercaya meriwayatkan bahwa tatkala Umar masuk Islam, dia berpikir di malam harinya mengenai siapakah yang paling memusuhi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di antara penduduk Mekah. Lantas dia melihat Abu Jahal lah orangnya. Umar radhiyallahu anhu bercerita, aku menghadap Abu Jahal di pagi hari dengan menggedor pintunya. Lantas Abu Jahal keluar seraya berkata, selamat datang wahai putra saudariku. Ada keperluan apa kiranya? Aku berkata, kedatanganku untuk memberitahukanmu bahwa aku telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad, dan aku membenarkan apa yang dia bawa. Umar radhiyallahu anhu berkata, lalu Abu Jahal menutup pintunya dengan keras di depan mukaku, seraya berkata, semoga Allah menjadikanmu buruk dan apa yang kau bawa. Tindakan seperti ini membuat Abu Jahal mulai mereka-rekati budaya untuk Islam. Dia tercatat memiliki sikap-sikap licin yang menunjukkan keburukan dan kebejatan hatinya, bahkan ragu akan kejantanannya. Abu Jahal berbuat kejelekan terhadap kaum muslimin, tidak sebatas kaum muslimin yang berada di Mekah saja, melainkan dia menyakiti orang-orang yang datang berkunjung ke Mekah, berniat umrah atau berdagang, dan lain-lain. Maka, kami paparkan salah satu bentuk tindakan tersebut. Bersambung insya Allah. Demikian, wallahu a'lam.